Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin share langkah-langkah mendapatkan supervisor bagi kalian yang ingin melanjutkan studi S3 di luar negeri. Oke, mungkin eh, setiap orang beda pendekatan ya, beda pendekatan step-step untuk mendapatkan supervisor. Karena mencari supervisor itu kayak mencari jodoh ya. Kadang mudah, kadang susah gitu. eh Cuma kebetulan saya itu kena yang mudahnya. Nah, saya juga akan share pengalaman teman saya em, tentang mencari supervisor. Jadi, em, banyaknya publikasi tidak menentukan cepat atau lambatnya kita mendapatkan supervisor. Itu ya. Tapi, biasanya kalau kita sudah punya banyak publikasi di Scopus ataupun Sinta, biasanya tulisan kita memang bagus dan banyak supervisor yang tertarik. Ya. Tapi itu tidak menjamin, ya, tidak menjamin. Apalagi yang nggak pernah nulis ya, pasti agak sedikit kesulitan. Tapi tidak masalah. Misal sekarang posisi yang belum punya tulisan yang banyak atau belum punya tulisan di Scopus ataupun Sinta, tidak masalah. Tidak perlu harus menerbitkan dulu baru mencari supervisor, enggak juga. eh yang pertama menurut pengalaman saya ya, ini bisa dipakai. Tapi untuk langkah-langkah ini sangat personal ya, maksudnya mungkin orang lain punya pendekatan yang berbeda. Jadi yang pertama, supaya prosesnya kelihatan, saya ngetiknya langsung mendadak ya. Yang pertama adalah tentukan topik eh, penelitian untuk disertasi. Topiknya apa? Gitu ya. Topiknya apa yang ingin kamu gunakan? Contohnya saya ya, contoh saya. Saya S1, S2 saya adalah pendidikan fisika linier, pendidikan fisika. Tapi S2 saya mengambil tema tesis itu tentang assessment. Jadi science assessment. Nah, saya langsung menentukan topik bahwa saya ingin fokus ke assessment, ya. Assessment eh, lebih spesifik lagi, dispesifikkan lagi, formatif, formatif assessment, dan ini di science ya, science, misal seperti itu. Tentukan topik, kemudian cari expertnya, lebih dari satu ya, kalau bisa lebih dari satu. Cari expert atau supervisor SPV yang sangat, saya tulis sangat ya, sangat inline dengan tema yang kita putuskan tadi. Ya, biasanya nyarinya di mana? Kalau saya agak lucu ya, makanya kan pendekatan orang beda-beda ya. Kalau saya dapatnya tuh dari daftar pustaka. Daftar pustaka tesis saya. Jadi saya dapatnya daftar pustaka, eh, dapatnya nama expertnya itu dari daftar pustaka tesis saya. Jadi karena saya formative assessment, kemudian saya baca-baca tuh tesis saya S2 itu, ternyata ada dua nama, banyak sih ada banyak. Kemudian ketika saya filter itu ada dua nama yang menurut yang saya tertarik. Kebetulan eh, setelah nama itu saya temukan ya, saya cari beliau di kampus mana. Nah, jadi saya bukan mencari kampusnya dulu, tapi saya mencari topik terus expertnya. Ya, ini cari expert itu eh, bisa googling atau bisa dari manapun ya. Tapi kalau saya tuh dapatnya dari daftar pustaka tesis saya. Lalu saya cari, ternyata ketemu dua yang benar-benar inline.
Dan kebetulan kedua-duanya dari kampus di Australia. Satunya dari Sydney, satunya dari Perth. Nah, setelah tahu ya expertnya, kemudian cari artikel terbaru dari expert tersebut. Cari artikelnya. Jadi, misal saya waktu itu ketemunya namanya Jim. Jim, namanya Jim. Nah, kemudian saya kepoin itu, Jim itu saya cari di Google, dia ngajar di mana? Ternyata dia ngajar di University of Sydney. Lalu saya langsung ke web University of Sydney, saya cari di situ kan, nanti akan saya praktekkan ya. Kemudian di situ ada banyak list-list artikelnya. Kemudian saya pilih, kan di situ ada banyak penelitian beliau. Kemudian apa namanya? Dan kita kan bisa memetakan ya, bisa memetakan, oh dia itu sukanya tuh pakai apa, stylenya tuh apa, gitu ya. Jadi cari artikel, jadi di-download, dibaca. Nah, setelah itu kita fokuskan topik penelitian penelitian kita itu sejalan dengan penelitian beliau yang terbaru, gitu. Ya, kemudian di-download ya, download, ya dibaca juga ya, saat dibaca. Nah, setelah itu kan kamu cari gapnya, cari gap penelitiannya untuk mendapatkan novelty. Nah, dari situ cari gap penelitian dari expert tersebut. Sudah ketemu? Cari format proposal kampus tujuan. Berarti kampus expert tadi. Saya ulangi lagi ya. Cari format ya, cari format, terus tulis. Kemudian tentukan ide ya, tentukan ide yang menghasilkan judul ya, yang menghasilkan judul. Kemudian tulis, mulai tulis proposal disertasi kalian sesuai dengan format kampus tujuan. Karena beda kampus beda format. Ada juga kampus itu yang formatnya bebas gitu. Oke. Setelah itu, setelah selesai menulis, jangan lupa minta bantuan untuk eh, dikoreksi ya. Koreksi ke teman kita yang kita rasa mereka punya kelebihan atau bukan kelebihan baca kodam ya. Punya kelebihan untuk mengoreksi tulisan kita gitu ya. Koreksi tulisan. Koreksi tulisan, koreksi tulisan kita ke teman ya, ke teman atau dosen kita dulu. Setelah 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 dikoreksi berarti kita perbaiki ya, perbaiki tulisan. Tulisan di sini maksudnya proposal kita ya. Setelah itu email. Email supervisor yang sudah kita kepoin tadi. Email supervisor, nanti saya ada contohnya ya. Nah ini 10 10 tahapnya. Nah kalau kita beruntung, email kita akan segera dibalas. Waktu itu saya beruntung. Beruntung 3 hari dibalas. Jadi email kita dibalas, kemudian biasanya supervisor itu mengagendakan Zoom meeting. Zoom meeting. Kita akan diberikan jadwal, kemudian kita akan Zoom meeting dengan beliau.
mempresentasikan proposal kita, kemudian ditanya-tanya tentang ya rencana rencana studinya gimana, kapan, kemudian metodologi ya terkait dengan proposal kita. Nah, kemudian kalau kampus ada kampus yang supervisornya itu diberi kewenangan untuk langsung memberikan LOE ke kita. LOE itu letter of acceptance, ada dua macam, conditional sama unconditional. Kalau yang unconditional berarti sudah tanpa syarat, artinya eh, kita sudah diterima, tinggal melakukan pendaftaran. Maksudnya pendaftaran kayak bayar SPP, pendaftaran lewat lewat via admisinya gitu ya. Kemudian kalau yang yang conditional itu biasanya ada satu syarat atau dua syarat yang kita belum memenuhi. Biasanya mungkin bahasa, bahasa ya biasanya. Nah, eh, ada juga yang supervisor itu tidak punya kewenangan untuk memberikan LOE. Hanya beliau memberikan surat rekomendasi untuk kita gunakan untuk mendaftar secara formal di admissionnya. Nah, kalau saya di Jim, gitu ya, supervisor saya namanya Jim di University of Sydney. Setelah saya presentasi lewat Zoom meeting, beliau memberikan saya surat rekomendasi bahwa beliau bersedia untuk menjadi supervisor saya. Kemudian saya daftar melalui admisi. Jadi digunakan untuk daftar ke admisinya University of Sydney. Nah, kemudian kalau kita daftar ya sesuai dengan admisinya, kalau semuanya sudah syarat-syaratnya sudah terpenuhi, maka kita akan diterbitkan LOE unconditional. Tapi kalau misal bahasanya kurang, masih diterbitkan LOE conditional. Artinya kita diterima tapi ada syarat yang belum terpenuhi gitu. Oke. Jadi ini ya, saya ulangi. Langkahnya pertama adalah tentukan topik penelitian atau disertasi. Misal assessment atau formative assessment. Kemudian cari expert di bidang topik kita itu. Bisa browsing lewat Google, sekarang ada ChatGPT. Kalau saya dulu belum pakai ChatGPT ya, belum terlalu paham dulu. Karena saya dapat supervisor itu 2022. 2022. Kemudian, saya nggak tahu ya ChatGPT itu 2022 ya kayaknya. Tapi, iya awal-awal itu, tapi saya belum pakai itu. Tapi saya menemukan expert saya itu di daftar pustaka tesis saya. Kemudian dikepoi, dia di kampus mana. Kemudian setelah itu cari artikel beliau, kemudian petakan dia sukanya di bidang apa. Misal sukanya ras model, ya udah kita metodologinya pakai ras model. Beliau sukanya eh, meneliti tentang culture, ya udah kita ingin memasukkan culture Indonesia ke dalam penelitian kita. Semakin dekat tema topik kita dengan interestnya supervisor, semakin tinggi kesempatan kita diterima oleh supervisor itu. Semakin cepat kita dapat supervisor. Tapi semakin jauh gitu ya, semakin jauh tema dengan expert kita, kemungkinan diterimanya pun juga tidak terlalu tinggi. Nah, setelah kita membaca artikel beliau, kita cari gap penelitiannya. Setelah kita cari gapnya, eh, kita cari format proposal kampus, kampus tujuan, kemudian temukan idenya dari gap tadi ya. Dari gap, ini harusnya, ini nomor 5 ya harusnya ya ini ya. Maaf, maaf. Nah, saya perbaiki ya. Biasanya kalau bikin konten langsung nggak ada persiapan. Oke, kita kita kan sudah baca dari 3 ya. Kita baca penelitiannya, kita cari gapnya untuk kita dapat ide. Kemudian kita tentukan ide atau judul berdasarkan analisis gap penelitian tadi. Bisa pakai Fast Viewers atau pakai uh, alat yang lainnya ya. Kemudian setelah kita dapat ide, dapat judul, jangan nulis dulu. Kita cari formatnya, format proposalnya supaya kita nulisnya terstruktur.
Ya, cari format proposalnya di mana ya di web kampusnya. Kemudian setelah kita dapat format proposalnya, kita tulis sesuai dengan format tujuan kampus tujuan. Kemudian kita kalau sudah selesai, kita minta teman kita atau dosen kita untuk mengoreksi tulisan kita. Kemudian kita perbaiki, kemudian kita emailkan. Emailkan nanti saya kasih contohnya. Kemudian supervisor akan minta kita Zoom meeting untuk eh, di, dikasih rekomendasi. Kalau beliau bersedia, he is willing to supervise our research, gitu ya. Oke, nah sekarang saya akan share tentang cara mencari supervisor di web kampus. Nah, tadi kan kita sudah apa namanya menemukan nama. Kalau saya tadi dari eh, daftar pustaka ya. Misal saya nemunya gym. Searching aja di itu ya di Google. Oh, ternyata beliau di University of Sydney. Ya udah langsung kita klik. Nah, langsung ketemu. Kalau misal di sini ya, di sini kita bisa lihat ya. Maksudnya research interestnya apa. Nah, ini banyak udah dijelasin. My specialist research and educational evaluation work focuses primarily on educational assessment and the application and appropriateness of measurement models and theoretical perspectives to education and learning in both local and international context. Ini dijelaskan dan ini ketika saya membaca ini benar-benar sosok yang sangat dekat dengan interest atau topik penelitian saya. Dekat banget. Ini udah langsung ke eh, beliau di Center of Educational Measurement and Assessment. Di sana ada departemennya. Jadi di sana kalau di luar negeri itu nggak yang langsung jurusannya pendidikan fisika, pendidikan biologi itu nggak langsung ke departemennya. Nah, publikasinya kita lihat dari sini. Kita baca-baca publikasinya ya, jurnalnya. Nah, ini yang saya maksud. Kalian download jurnal-jurnalnya ini. Nah, ini kan beliau kan the RAS model. Oh, berarti beliau sukanya pakai RAS model. Nah, saya juga ketika saya ini kan metodologinya yang menggunakan RAS model, berarti penelitian saya menggunakan RAS model gitu. Saya memang berusaha sedekat mungkin dengan interestnya beliau. Karena target saya adalah supaya beliau bersedia membimbing saya gitu. Apalagi ini misal assessment beliau assessment multiliterasi assessment semua standar reference kayak gitu. Baca-baca. Nah, kemudian oke, sudah fix. Ini saya mau beliau yang jadi supervisor saya. Kita baca-baca publikasinya, kemudian kita tentukan topik kita berdasar gapnya, kemudian seperti langkah-langkah yang itu. Gitu ya. Kalau kita ke gitu aja, kita ke oh ya, kalau mau daftar di luar negeri itu harus harus rajin-rajin ngepoin atau mendalami, menyelami web kampus tujuan kita. Misal, saya kan eh, awalnya mau ke sini, University of Sydney. Nah, langsung ke webnya ya. Nah, di sini, nah, saya awalnya mau ke sini, sudah diterima saya, tinggal tinggal bayar aja sih. Cuma karena beberapa alasan saya mau pindah. Oke, di sini. Kenapa saya pengen di Sydney itu karena lihat secara culture kayaknya ramah ya. Wong apa namanya?
display awalnya aja sudah pakai wanita yang berkerudung gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau di Australia itu tidak ada kasus-kasus kayak ya di beberapa negara yang pakai kerudung ditarik-tarik gitu, dibully atau apa. Enggak. Di sini insya Allah enggak. eh Misal ya, kalau kita mau nyari nyari misal kalau kita berangkatnya dari kampusnya dulu, bukan dari expertnya. Kalau saya kan dari expertnya, baru saya nyari expertnya ini ngajar di kampus mana gitu ya. Karena saya waktu itu nggak fokus di kampusnya, tapi fokus di supervisornya. Bukan berarti, saya pengen di University of Sydney karena ranking 19 dunia gitu. Enggak, saya nggak tahu. Saya nggak tahu rankingnya berapa. Yang saya tahu hanya gym study yang sesuai dengan linear saya, sesuai dengan inline apa eh, topik penelitian saya. Tapi kalau kalian berangkatnya dari, saya pengen di University of Sydney. Saya orang pendidikan, coba ada nggak ya kira-kira expertnya? Boleh. Jadi kalian harus banyak menyelami di sini. Dilihat dulu di kampus ini ada nggak jurusan kalian gitu. Saya saya ada di sini Educational and Social Work ada. Kemudian eh, langsung aja ke sini. Waktu itu saya langsung ke langsung ke sini find an expert. Jadi emang memang eh, kita tuh harus familiar dengan web kampus ya. Karena interface-nya tuh beda-beda. Misal di sini search area of expertise, misal assessment. Nanti yang keluar gym. Ya kan, yang keluar gym. Ini juga. Terus ini. Jadi dilihat aja dari ini tuh mana yang paling mendekati dengan interest kita. Kemudian ada yang tanya, kita langsung email ke banyak orang atau satu-satu? Kalau saya jawabnya bebas, terserah. Kalau banyak orang, misalnya sebenarnya ada dua profesor yang mau saya tuju. Yang satunya di University of Sydney, yang satunya di eh yang di Perth itu apa ya? University of Curtin ya, Curtin University. Itu yang kedua. Saya niatnya mau langsung email kedua-duanya, tapi saya waktu itu malas untuk menyesuaikan format. Karena kan kalau kita ngirim ke Sydney sama ke Kertin tadi, itu kan formatnya beda, harus harus kita menyesuaikan lagi, walaupun nggak harus nulis dari awal kan harus menyesuaikan formatnya. Kalau ada yang kurang ditambahi, kalau ada yang kelebihan dihilangi kan gitu. Waktu itu saya males, jadi saya ngirim satu aja dulu lah. Nanti kalau baru 1 bulan nggak dibalas, saya mau ngirim ke yang di Kertin. Ternyata di sini 3 hari langsung dibalas dan saya langsung dapat rekomendasi untuk daftar. Jadi saya dapat kampus itu sebelum dapat beasiswa. Walaupun akhirnya saya tinggalkan. Sedih ya. Gak apa-apa, malah curhat. Terus ini ya, kalau kalian misal di bidang arsitektur atau ya misal arsitektur ya. Nah ini ada profesornya. Nah tinggal diklik aja misal kan, tinggal diklik, kemudian dibaca apa itu projectnya. Kadang dia juga punya project. Nah ini wow. Nah, jurnalnya, nah kita sesuaikan. Kenapa saya suruh menyesuaikan? Supaya kita diterima. Supaya proposal kita tuh menarik hati beliau, gitu. Kalau terlalu jauh, itu ya mungkin chance untuk diterimanya tuh lebih kecil. Contoh seperti ini. Saya pendidikan fisika. Saya pendidikan fisika, kemudian saya ngirim email ke orang pendidikan sains. Itu kan jauh gitu ya. Walaupun fisika bagian dari sains, tapi kurang mengerucut gitu ya. Jadi semakin mengerucut topik kita, semakin sesuai topik kita dengan profesor yang kita tuju, chance untuk diterimanya semakin tinggi. Itu aja sih. Oke, ini interface untuk University of Sydney ya. Jadi kita kita explore aja di sini.
Kalau mau yang lainnya ya, ini kampus tujuan saya yang kedua, University of Otago di New Zealand. Beda kan interface-nya? Pasti beda. Nah, eh kita nyari supervisor. Caranya gimana? Kita cari-cari aja dulu gimana gimana ya caranya. Saya waktu itu gimana nyarinya ya? Lupa saya saking lamanya. Oke, langsung aja nyari ya. Supervisor. Tapi hanya saja, eh gak deh. Hanya saja di di Otago ini ada find your supervisor. Di Otago ini kita supervisornya dicariin. Jadi kita harus mengenali kampus tujuan kita ya. Beda eh, prosedurnya beda. Kalau yang di Australia itu biasanya kita nyari supervisor mandiri baru daftar. Kalau di sini kita langsung ke admisinya, mengirim proposal kita. Ya kita cari dulu apa namanya format proposal Otago itu seperti apa, kemudian kita kirim ke admisi. Nah, admisinya yang mencarikan disesuaikan dengan tema kita. Kalau tema kita itu kalau ada profesor yang sesuai dengan tema kita, maka akan diklopkan, akan dihubungkan. Tapi kalau nggak ada, maka akan ditolak oleh kampus itu. Gitu ya. Jadi dilihat dulu kampusnya gimana. Kemudian find your supervisor postgraduate ini ya, karena mau S3 berarti yang ini. Kayak keywordnya apa ya? Misal eh, science, education, qualificationnya. Aduh, sudah tak klik ya. Maaf ya, tadi kembali lagi. Qualificationnya mungkin PhD, your academic science ya. Science bisa search. Kalau misal kita belum tahu. Itu kita lihat di sini ada siapa aja. Oh, kita ini ada dokter ini water. Nah, ini ya kalau di asiknya kuliah di luar negeri tuh, dia tuh sangat apa namanya? Fokus banget gitu. Misal ada water safety education, safety education. Ada age and aging. Ini kok medis ya? Apa saya salah ya? Science education. Berarti bukan misal education aja. Oh, kita humanity ya, science itu masuknya. Kayaknya masuknya humanities. Ya segitu lah. Pokoknya kita harus sering-sering. Bentar, kayaknya saya salah. Ini aja lah ini. Apa ini? Ini ya nama-nama supervisornya. Kalau saya waktu itu kan, oh ya kan kita udah dicariin kan ya sama admisinya. Waktu itu saya dapatnya Steven. Kan kita email-emailan. Jadi saya via email ke admisinya itu ngirimin CV, ngirimin waktu itu eh, sertifikat IELTS sama proposal. Kemudian mereka sendiri yang nyocokin, nyariin. Kayaknya saya salah. Sebentar.
Oke, tadi saya salah ya, saya lupa. Oke, kita untuk kita ke sini deh, research. Kita pilih research, kemudian kita pilih PhD, ya, kemudian kita pilih yang sini kita cari-cari, karena terlalu banyak, opsi ya, makanya kita harus sangat familiar dengan web kampus tujuan kita. Saya tuh waktu itu bisa lebih dari berhari-hari ya untuk explore, finding a supervisor ini ya. Nah, ini ada step-stepnya untuk application. Nah, ini kan, see step one to the application process for information on how to find potential department and supervisor. Waktu itu saya ini admission to PhD degree. Ini ya, direct admission. Itu mana ya? Ini step satu ya. Find a department and supervisor. Jadi waktu itu saya mengemailkan, academic record, ijazah itu ya. Udah saya terjemah, diterjemah tersumpah. Ya, kalau kita mau kuliah ke luar negeri, disiapkan dokumen yang butuh diterjemahkan. Keterjemah tersumpah. Kemudian disertasi, kemudian oke. Maaf ya tadi wifi saya. Wifi. Wifi. Itu mati. Mana ya tadi saya mana ya? Ini bukan ya. Oh ya, sampai sini ya tadi ya. Jadi untuk di Otago University, New Zealand, saya waktu itu langsung email ke sini dengan menyertakan ini. Ini kita harus membaca, eh, English requirement-nya berapa. Kemudian submit aplikasinya itu nanti. Kalau saya nggak ini karena saya menggunakan bantuan IDP ya. Setelah dapat supervisor, saya langsung data-data saya serahkan ke IDP untuk mengurusi, eh, aplikasi ini. Tapi kalau kalian mau aplikasi, secara mandiri nggak apa-apa. Maksudnya untuk daftar mandiri nggak apa-apa. Tapi karena saya, eh, daripada saya stres ya mikirin kerja, mikirin daftar ya, ya kita nggak semua harus kita selesaikan sendiri kan. Nah, lagian kan ada, IDP atau banyak lagi interest, itu adalah agen untuk, mendaftarkan kita kuliah ke luar negeri. Jadi untuk bagian submission, bagian admisi aja. Atau juga itu kan membuka rezeki bagi mereka gitu ya. Karena mereka nanti kan dapat, uang, dapat komisinya dari kampus yang kita tuju. Jadi gratis. Makanya saya menggunakan IDP. Ada interest, ada yang lainnya juga terserah. Itu ya. Jadi intinya harus familiar dengan website kampus tujuan. Nah, ini saya jelasin dari mendapat supervisor sampai daftar ke kampus tujuan. Dan proses mendapatkan LOE itu pun juga, berbeda-beda ya. Kalau di University of Sydney, setelah saya dapat supervisor, kemudian daftar admisi melalui IDP juga, saya pakai agen IDP, itu LOE terbit itu 2 bulan. Kalau di Otago ini juga sekitar 2 sampai 3 bulan baru dapat, uh, LOE, unconditional. Oke, terima kasih. Semoga membantu, uh, dan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.